Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to our podcast. Podcast kali ini adalah podcast kedua kami. Saya Salzabila Ginafilial sebagai host pada podcast kali ini. Di samping saya ada pemateri pertama, Della Aprilia. Di samping sana ada Andri Cahya Hidayat. Kali ini kita akan membahas tentang landasan pendidikan. Menurut kakak-kakaknya, apa sih landasan pendidikan itu? Jadi landasan pendidikan ini adalah suatu dasar atau tumpuan dalam mengembangkan pendidikan. Lalu dasar-dasar ini bisa dijadikan sebagai patokan dalam melakukan analisis kritis terhadap pendidikan yang berkaitan dengan kaidah-kaidah dan kenyataan yang terkait dengan kebijakan dan praktek pendidikan. Jadi seperti itu, Kak. Oke, kalau menurut kakak Andri nih, apa sih landasan pendidikan itu? Baik. Berbicara tentang landasan pendidikan ya. Apa sih itu arti landasan? Jadi landasan itu adalah dasar, tolak ukur, atau tumpuan. Sedangkan pendidikan ini sudah pernah saya bahas ya di video saya sebelumnya. Silakan cek di link di bawah ini ya. Ada di link komentar ya. Saya akan bahas singkat saja ya tentang pendidikan. Pendidikan itu asal katanya dari bahasa Yunani yaitu pedagogi, yaitu asal akar katanya dari pais dan agen. Pais artinya anak-anak, agen adalah artinya membimbing. Jadi bisa diartikan suatu bimbingan yang ditujukan untuk anak-anak. Dari materi sebelumnya yang pernah dibahas ya tentang pendidikan itu, apa sih pendidikan itu? Pendidikan itu adalah suatu upaya yang disengaja dan direncanakan. Sebagai contoh, kamu mau ke kampus, pasti kamu menyiapkan sesuatu apa yang dibutuhkan, entah itu perlengkapan sekolah, buku tulis, entah atau PR atau apa makalah yang belum selesai ya mau dikumpulin ya. Ya itu contohnya yang sudah direncanakan. Pendidikan seperti itu. Bisa dikatakan landasan pendidikan itu adalah suatu dasar atau domain yang digunakan dalam pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Jadi seperti itu. Dan dalam pendidikan itu ada istilah yang namanya input, proses, dan output. Mungkin Mbak yang pernah dengar istilah seperti itu. Materi sebelumnya loh. Agak lupa ya, nggak apa-apa. Saya akan mengingatkan ulang ya. Jadi input ini contohnya seperti ini. Ada namanya input raw input, ada input alat dan environmental input atau input lingkungan. Input raw input contohnya di suatu universitas ini ada mahasiswa baru lah. Ada dosen atau guru yang mengajar. Nah, itu raw input. Sedangkan input alatnya yaitu alat apa saja sih yang digunakan dalam pelajaran itu. Contohnya kayak meja, contohnya kayak bangku, papan tulis, buku, dan sebagainya. Itu input alat. Sedangkan environmental input itu adalah input seperti lingkungan, contohnya lingkungan kayak ukuran kelas misalnya, atau kondisi taman dan sebagainya. Ya intinya tentang lingkungan. Nah, di dalam input ini ada yang namanya proses. Prosesnya ini ketika kita belajar, kita memproses dari pelajaran itulah akan menghasilkan output. Bisa dikatakan output ini adalah hasil akhir dari proses pembelajaran itu sendiri. Jika baik suatu input itu, maka output yang akan dihasilkan baik juga. Kalau inputnya jelek, outputnya juga jelek. Nah, contohnya, kamu belajar. Tempatnya kumuh, banyak sampah. Fasilitas tidak memadai, bangkunya bolong-bolong, banyak tulisan stiponya, gurunya killer. Contohnya kayak gitu ya, contoh ya. Kira-kira enak nggak belajar kamu? Nggak enak belajar kan? Pasti sumpek belajarnya.
Nah, otomatis ilmu nggak akan masuk. Begitu kan? Nah, itu contoh input yang tidak baik. Kalau kalau inputnya tidak baik, otomatis hasilnya juga tidak baik. Gitu. Baik, itu aja dari saya. Mungkin Mbaknya ada pertanyaan lagi? Lah ini, apa aja sih jenis-jenis landasan pendidikan itu? Jadi jenis-jenis landasan pendidikan itu ada banyak, tapi di sini saya ingin menjelaskan beberapa saja. Jadi yang pertama itu landasan religius. Landasan religius ini berdasarkan ajaran agama yang berdasarkan agama yang mempengaruhi pendidikan. Lalu contohnya ini adanya kurikulum yang mencakup pelajaran agama di dalam bagian integral pendidikan nasional, seperti itu. Contoh sekolah yang mencakup pelajaran agama ini seperti universitas kita, yakni UIN Kiai Haji Ahmad Syedi Jember. Lalu apabila di tingkat SD itu Madrasah Ibtidaiyah, di tingkat SMP seperti Madrasah Sanawiyah, sedangkan di tingkat SMA ini seperti Madrasah Aliyah. Jadi seperti itu. Lalu jenis-jenis landasan yang kedua yaitu landasan yuridis. Jadi landasan yuridis ini berketentuan hukum yang menjadi dasar dalam pembuatan peraturan perundangan. Landasan yuridis ini dalam pendidikan ini mengatur hak dan kewajiban seorang pendidik dan juga peserta didik. Lalu sumber hukumnya ini meliputi Pancasila, UUD 1945, dan juga Peraturan Undang-Undang Nomor 20. Lalu secara keseluruhan, landasan yuridis ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Jadi seperti itu, Kak. Lalu jenis-jenis landasan yang ketiga, yakni landasan ilmiah. Landasan ilmiah ini adalah dasar pengetahuan dan teori yang mendukung praktik di berbagai bidang, terutama pendidikan. Ini mencakup psikologi pendidikan, sosiologi pendidikan, dan filosofi pendidikan. Landasan ini penting untuk memahami cara individu belajar dan berinteraksi dalam konteks pendidikan. Jadi seperti itu. Oke, kalau menurut Kakak Andri nih, apa aja jenis-jenis landasan pendidikan itu? Baik, berbicara tentang landasan pendidikan yang barusan dijelaskan oleh Kak Dela ya. Jadi saya menambahkan sedikit saja tentang landasan pendidikan itu. Landasan pendidikan itu adalah dasar pedoman ya yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pendidikan. Contohnya mudahnya tuh begini. Landasan religius misalnya. Landasan religius ini adalah landasan yang berdasar kepada agama tentunya ya. Nah, dari agama ini tentu pendidikan akan menyesuaikan. Tentu pelajaran yang diberikan akan pelajaran agama sesuai dengan landasannya. Contohnya kayak PAI gitu. Contohnya kayak contoh mudahnya begini. Kayak apa ya? Madrasah Sanawiyah, terus Madrasah Aliyah yang dimana notabene di dalamnya itu pasti akan diajarkan ilmu-ilmu agama, begitu kan? Nah, dari ilmu agama itu tentu akan ada tujuan. Apa tujuan dari pendidikan ilmu agama itu? Tentu saja yang pertama itu adalah membentuk akhlak yang paling utama. Dari akhlak ini, maka akan membentuk kecerdasan spiritual maupun kecerdasan intelektual di situ. Nah, ketika suatu bangsa itu anak-anaknya atau generasi mudanya didominasi oleh orang-orang yang cerdas dan berpendidikan, apa yang terjadi? Otomatis bangsa itu akan menjadi bangsa yang maju, begitu. Dan itu adalah salah satu tujuan dari landasan pendidikan itu sendiri. Dan masih banyak landasan-landasan lagi yang mungkin agak panjang ya untuk dibahas ya. Kemungkinan akan dibahas mungkin akan dibahas kapan-kapan ya. Baik, mungkin ada yang pertanyaan lagi, Mbak? Oke nih Kak, the last question. Oke. Fungsi landasan pendidikan sendiri itu apa sih? Maksudnya fungsi landasan pendidikan. Jadi, yang pertama itu sebagai pijakan atau tolak ukur pendidik dalam praktik pendidikan. Lalu yang kedua ini sebagai titik ukur kualitas pendidikan yang dimiliki suatu negara sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya. Dan fungsi yang terakhir yang akan saya sebutkan yaitu
sebagai perlindungan terhadap fungsi pendidikan agar sesuai dan tidak disalahgunakan. Jadi seperti itu. Fungsi landasan pendidikan sendiri itu apa sih? Salah satu dari tujuan pendidikannya itu seperti yang telah disebutkan barusan ya, itu adalah salah satu tujuan pendidikan. Jadi saya akan menambahkan sedikit saja. Tujuan dari landasan pendidikannya itu adalah sebagai dasar tolak ukur pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Dan dalam pendidikan itu tentu banyak terdiri dari berbagai bidang. Dari bidang-bidang inilah yang akan menghasilkan kader-kader atau pemuda-pemuda yang akan berbakat atau ahli di bidangnya. Nah, dari pemuda-pemuda kader-kader inilah yang akan membangun dan memajukan suatu bangsa. Jadi sekian dari salah satu penjelasan dari saya. Mungkin ada yang ditambahkan? Oke, sekian podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. See you di next podcast selanjutnya. Bye-bye. Minimal wassalamualaikum. Oke, guys.